Halo Sobat Merdeka, perkenalkan, saya Leonardo Utasoid, mahasiswa PMM 4 Universitas Fajar dari kelompok Sultan Hasanuddin. Kali ini, kami diarahkan oleh dosen modul Nusantara dalam melaksanakan kegiatan kebinekaan, yaitu eksplorasi budaya yang ada di Tanah Toraja dari pemakaman Gua Londa hingga Ketekesu. Langsung saja ya teman-teman, let's go! Yang dikubur di sini memang asalnya dari satu rumpun namanya rumpun Tolengke. Ya, cuma di dalam satu rumpun ini sebenarnya mereka masih ada perbedaan sosial mereka di dalam kampung. Jadi sebenarnya ada 3 tingkat kuburannya. Dan semakin tinggi kuburannya itu semakin tinggi seratanya. Ya. Nah, terus yang merupakan serata paling tinggi ini yang dibuatkan patung di atas sana. Jadi patung-patung ini merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Ya. Dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja kan yang boleh dibuatkan patung hanya kalangan bangsawan yang memang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Nah, terus salah satu upacara adat yang lengkap itu kayak mana, Pak? salah satu standar upacara adat mereka itu sebenarnya minimal 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi upacara adatnya itu namanya Rambu Solo kalau kami di Toraja. Apalagi tadi untuk upacara adat yang lengkap, Pak? Masih banyak standarnya gitu. Jadi salah satu standar upacara adatnya lagi itu mereka harus dibawa ke alat rangkut. Lapangan. Ya, namanya rantai kalau kami di sini. Dan mungkin saya lihat di spanduknya tadi kan ada Kalimbong Borik seperti itu tempatnya. Bori Kalimbong. Ya. Terus yang merupakan kuburan-kuburan awal di sini itu yang bagian atasan. Itu sudah ratusan tahun semua yang dibuat seperti rak-rak itu. Itu nggak lapis ya, Pak? Masih asli. Petinya masih asli. Cuma kalau penyangganya kan sering diganti. Cuma pada saat keluarganya mau mengganti penyangganya itu harus melalui ritual dulu. Iya. Ya. Jadi erong-erong ini memang rata-rata terbuat dari kayu yang masih utuh terus dikerok ke dalam. Jadi bentuknya dalam itu kayak lesun, kayak sampan. Dan zaman dulu peti-petinya ini sebenarnya digantung semua pakai tali seperti yang di bagian atas sana. Ada yang masih digantung itu. Oh iya ya. Ya. Dan mengapa dulunya digantung? Itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang buas mereka digantung seperti itu. Terus dalam satu kotak itu sebenarnya mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal tulang baru dibuka terus ditumpuk lagi ke dalam. Jadi mengapa dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga itu karena dulunya katanya mereka belum punya peralatan untuk membuat peti. Makanya mereka hanya mengambil kayu yang masih utuh terus dikerok. Pak, itu kan tadi ada level 3 level tuh. Level pertama yang ini. Iya, yang jadi kuburannya paling puncak. paling puncak. Ya. Terus ada juga yang untuk kalangan menengahnya ada di punggung tebing ini. Oh, di punggung bagian mana itu, Pak? Ada nanti kalau mereka masih ada waktu kan bisa lihat dari kejauhan dari depan sana. Karena untuk naik ke atas harus panjat tebing naik. Oh, oke. Terus yang nanti yang kita lihat dalam gua ini terus untuk rata biasa. Oh, serata biasa. Ini marganya tadi apa? Tolengke. Tolengke. Selain Tolengke ada nggak di sini yang lain? Tolengke dan Topang Rapa ya. Tapi itu sebenarnya orang bersaudara. Tolengke dan Ya, Topang Rapa. Topang Pak. Oke. Pak, gimana kalau dia Muslim, Pak? Jadi begini sebenarnya. Kalau yang beragama Muslim itu sebenarnya mereka tidak dikubur di dalam gua ini. Iya. Jadi memang mereka tetap dikubur ke dalam tanah. Jadi ada di tebing atas sana terus untuk kuburan Muslim juga. Cuma kalau kami di Toraja ini kan sebenarnya harusnya melalui upacara semua. Sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan mereka. Syariat ya. Terus ini Pak, kalau masuk kan itu biasa ada koin-koin tuh kita nemuin Nanti di kita jelaskan juga di dalam, dalam. kalau ini Oke. sambil mereka lihat langsung. Oke. Jadi apa lagi Pak yang perlu di Kalau yang depan sini sudah Bu, kita masuk sekarang. Sejak tahun berapa nih Pak? Kalau kuburannya ini Bu, diperkirakan kurang lebih 400 tahun yang lalu. Selain di Londa nih ada lagi tempat yang kayak gini Pak? Sebenarnya kalau kami di Toraja banyak sekali kuburan-kuburan seperti ini, cuma nggak semua bukan jadi objek wisata. Oh begitu. Ya, karena biasanya kalau ada yang mau dibuka kan itu harus melalui musyawarah keluarga dulu, apa keluarganya dulu. Dan kebetulan objek ini kan keluarga yang langsung kelola, bentuk yayasan. Oh oke. Ada yang mau bertanya mungkin yang lain? Guys, silakan. Pak, kalau yang ini merupakan kerandanya.
Jadi kerandanya inilah yang membedakan strata mereka pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi untuk strata paling tinggi kerandanya yang dari rumah adat Toraja di sana. Itu ada atapnya sudah jatuh. Terus kalau yang seperti ini itu untuk strata biasa, strata menengah. Terus kalau strata biasa mereka hanya menggunakan bambu. Terus itu kayak dole pan. Ya, kita masuk. Ada lagi? Nah ini kalau yang kayak kursi ini kursi patung. Ini ada berapa Pak patungnya jumlahnya? Ada 50 lebih. 50 lebih. Terus ada yang baru ya? Ya, jadi sampai sekarang ini kan kuburannya masih dibukit. Terakhir penguburan di sini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nanti kita lihat di dalam gua. Bapak ada tuh di dalam ada kuburan Romeo and Juliet. Ada. Bisa dijelaskan dikit di sini Pak? Oh iya. Kalau yang cerita Romeo dan Juliet itu sebenarnya mereka masih ada hubungan keluarga ya, makanya mereka tidak direstui, akhirnya mereka gantung diri sama-sama dari gua. Jadi mengapa keduanya tidak direstui itu karena mereka masih ada hubungan keluarga dekat. Mereka masih sepupu satu kali. Ya. Dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini asal masih hubungan keluarga dekat itu masih yang bersaudara kandung, makanya tidak boleh. Jadi terjadinya katanya tahun 1970. Tapi kenapa dikuburkan disimpan bareng tuh? Mereka kan masih dianggap saudara. Oh begitu. Kebetulan kalau di kuburan ini kan mereka sudah punya kafling masing-masing. Oh begitu. Ini sama keluarga. Ya, saya keluarga lebih mudah untuk memperhatikan. Oke, kita masuk. Seperti yang dijelaskan tadi, Londa sendiri adalah objek wisata tempat makam goa yang berada di sebuah bukit. Di dalamnya juga berisi peti mati, tulang dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Ketika sampai di lokasi objek wisata, kita akan diperhadapkan dengan barisan patung kayu yang dikenal dengan nama Tau-Tau. Tau-Tau merupakan patung dari jenazah yang dimakamkan di lokasi objek wisata Londa tersebut. Tak hanya Tau-Tau yang akan nampak di depan mata, di sekitar Tau-Tau akan tampak pula peti-peti jenazah atau yang disebut erong yang disokong oleh kayu sebagai penahan sehingga peti-peti tersebut dapat berada di dinding bukit. Ada cerita yang menarik di dalam goa ini, yang dimana diceritakan terdapat 2 tengkorak sepasang kekasih yang bunuh diri karena menjalin hubungan sepasang kekasih, namun tidak direstui orang tuanya. Hal ini dikarenakan keduanya masih terjalin hubungan persaudaraan, seperti halnya cerita dari Romeo and Juliet. Oke teman-teman, setelah dari Londa kita akan melanjutkan ke Ketekeso. Ketekeso adalah salah satu desa adat masyarakat Toraja. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di tanah Toraja karena deretan tongkonan atau rumah adat Toraja yang telah berusia ratusan tahun. Tongkonan merupakan rumah adat Toraja yang memiliki makna mulai dari status sosial sampai arti kehidupan. HMM Bang Rifang, Gol Toraja, Bukan Hasanuddin, Hendrik Siriku. 3